Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait praktikum pengujian turbin Kaplan. Adapun video yang harus Anda pelajari ini terdiri dari beberapa segmen yang harus Anda pelajari, dan saya akan menjelaskan lebih rinci pada segmen pendahuluan ini. Adapun segmentasi video praktikum pengujian turbin Kaplan ini dibagi menjadi 5 segmen ya. Yang pertama itu adalah segmen pendahuluan atau yang sedang Anda tonton saat ini. Kemudian segmen 2 kita akan membicarakan terkait instalasi turbin Kaplan. Kemudian yang ketiga adalah terkait instrumentasi dan alat ukur. Dan segmen 4 adalah terkait prosedur pengambilan data. Dan yang terakhir adalah fenomena yang terjadi pada saat pengujian turbin Kaplan. Saya akan menceritakan secara singkat terkait alat praktikum pengujian turbin Kaplan ini. Alat peraga praktikum ini terdapat pada Laboratorium Mesin Fluida FTMD, jadi letaknya di lab sebelah kolam mesin ya. Dan alat yang akan Anda gunakan ini pun sangat unik dan bersejarah ya. Jadi ini sudah cukup lama umurnya dan yang pasti sudah banyak alumni ITB yang telah menggunakan alat praktikum ini dan sekarang sudah bekerja dan bahkan sudah ada yang pensiun. Nah, jadi kelebihan dari alat ini adalah alat peraganya besar ya, bisa Anda lihat ini cukup besar dan juga karena alat peraganya besar jadi Anda dapat mengamati setiap komponen dari alat praktikum ini dengan baik ya. Adapun kalau misalnya ini judulnya turbin Kaplannya sendiri dia ada di sini ya. Jadi ini adalah salah satu bagian kecil dari keseluruhan sistem. Jadi ini adalah turbinnya, ini kalau misalnya diperbesar sedikit, ini ada videonya nanti saya play ya. Jadi selain turbin ini anda juga dapat melihat terdapat beberapa komponen yang akan Anda amati ya. Jadi di sini ada pompa, kemudian di sini pun ada instalasi pipanya. Ini kenapa ada pipa 1, 2, 3 di sini nanti akan saya ceritakan lebih detail pada segmen berikutnya. Kemudian ada venturimeter di sini ya, venturimeter untuk mengukur kecepatan aliran dalam pipa. Kemudian ada valve juga di sini ada valve, nanti akan saya ceritakan untuk apa. Kemudian ada turbin Kaplannya juga dan juga ada instrumen pengukuran seperti di sini ada ini ya manometer, kemudian di sini ada dinamometer dan sebagainya. Nah, adapun turbin ini dapat diamati dengan baik ya. Jadi ini turbinnya, jadi ada tabung kaca sehingga Anda dapat mengamati perputaran turbin serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi ini adalah turbin yang sedang berputar ya. Jadi ini sedang saya alirkan air. Nah, kemudian saya slow motion videonya dia berputar seperti ini ya. Di sini juga ada sudu ininya ya, guide fan yang bisa diputar di arah diubah arah ininya ya, sudut serang dari guide fan-nya. Dan juga nanti akan ada video fenomena kavitasi yang terjadi pada sudut turbin ini. Nah, jadi adapun tujuannya secara singkat dari praktikum pengujian turbin Kaplan ini Anda harus mendapatkan prestasi kerja dari turbin Kaplan ini. Jadi kira-kira secara singkat seperti itu. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan kemudian. Oke, turbin Kaplan ini terdiri dari dua komponen penting ya. Jadi yang pertama ini adalah rotor. Jadi kalau rotor ini adalah bagian yang berputar dari turbin. Nah, jadi bagian yang berputar ini akibat aliran fluida ya. Jadi dia putaran turbinnya itu berupa torsi akan dihubungkan oleh poros, kemudian menuju ke dinamometer untuk dihitung torsinya. Dan juga ada bagian yang diam yaitu adalah guide fan. Nah, guide fan ini berfungsi untuk mengarahkan sudut serang aliran yang akan menghantam ke rotor. Nah, jadi kalau misalnya sudut guide fan-nya ini tidak sesuai dengan putaran rotor, rotor tetap akan berputar tetapi efisiensi dan torsinya itu tidak akan dihasilkan secara maksimal. Nah, jadi makanya guide fan ini harus diarahkan dengan baik terhadap performa rotornya ya. Nah, jadi adapun rotor di sini bisa diubah ya, maupun rotor dan guide fan itu sudutnya bisa diubah pada turbin Kaplan. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, ini adalah sudut rotor yang dapat diubah arahnya dan juga alat ini sebenarnya bisa tapi pada praktikum ini kita tidak mengubahnya ya karena alatnya sudah cukup berumur. Jadi agak sulit memang untuk mengubah arah sudutnya. Dan juga di sini ada sudut guide fan yang bisa diubah arahnya ya. Jadi ini bisa diubah seperti ini. Jadi sebenarnya praktikum ini bisa mengubah antara sudut guide fan dan juga sudut rotornya. Nah, tetapi ya itu dia balik lagi karena keterbatasan alat sudah cukup berumur, jadi kita tidak bisa menggunakan variasi dari sudut rotor maupun sudut guide fan pada praktikum ini. Adapun tujuan praktikum dari modul
pengujian turbin Kaplan ini adalah satu, mengetahui cara untuk menguji performa turbin Kaplan. Yang kedua adalah menentukan karakteristik dan prestasi kerja dari turbin yang diuji meliputi A. Karakteristik kapasitas keluaran turbin, yaitu daya poros turbin ya, pada kecepatan putar poros dan head yang konstan. Yang B adalah karakteristik efisiensi turbin pada kecepatan putar poros optimum dan juga head konstan. Dan C adalah membuat kurva isoefisiensi terhadap kapasitas dan putaran. Adapun yang terakhir adalah mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi selama praktikum pengujian turbin Kaplan dilakukan. Kira-kira seperti itu pendahuluan dari praktikum pengujian turbin Kaplan ini. Cukup sekian, sampai jumpa di segmen kedua, yaitu terkait dengan topik instalasi pengujian turbin Kaplan.